Memasuki hari ke-12 perang Iran dengan Amerika Serikat bersama Israel masih berkecamuk dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Di sisi lain, blokade lalu lintas pelayaran logistik internasional yang melewati Selat Hormuz oleh militer Iran telah memanaskan harga minyak dunia. Ya, perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah memanaskan harga minyak dunia dan menghambat jalur pelayaran internasional. Kondisi ini pun dikhawatirkan akan memberikan tekanan terhadap aktivitas produksi dan juga ekspor industri otomotif nasional. Memasuki hari ke-12 perang Iran dengan Amerika Serikat bersama Israel masih berkecamuk dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Di sisi lain, blokade lalu lintas pelayaran logistik internasional yang melewati Selat Hormuz oleh militer Iran telah memanaskan harga minyak dunia. Bahkan minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate atau WTI sempat menembus di atas $100 Amerika Serikat per barel, meskipun kembali mengalami penurunan. Dan Indonesia yang telah menjadi net importir di mana kebutuhan bahan bakar minyak sebagian masih harus dipenuhi dari luar negeri alias impor, tentu akan merasakan dampak dari melonjaknya harga minyak global, terutama tekanan terhadap harga BBM di tanah air. Padahal pasar domestik sangat sensitif terhadap perubahan harga BBM, tidak terkecuali bagi pangsa pasar produk otomotif. Belum lagi ditambah dengan adanya potensi penurunan daya beli masyarakat. Sementara itu, data gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menyebutkan, kinerja produksi mobil di bulan Januari 2026 mencapai 100.757 unit. Penjualan mobil dari produsen kepada distributor atau wholesales sebesar 66.447 unit. Dan penjualan mobil dari distributor kepada konsumen atau retail sales sebesar 66.936 unit. Dari Jakarta, berbagi sumber, ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Perang Timur Tengah hantui kinerja industri otomotif nasional, sudah hadir bersama saya di studio ID Channel Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia GAIKINDO, dan sudah bergabung melalui Zoom Bapak Yanes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Kuku, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak atas kehadirannya studio. Dan Pak Yanes, apa kabar Pak? Kabar baik, apa kabar semuanya? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas terkait dengan konflik ya, perang berkepanjangan yang sudah terjadi di Timur Tengah. Memasuki hari ke-12 ini ya Pak Kuku dan juga Pak Yanis. Lantas bagaimana dari industri otomotif melihat kondisi saat ini? Apakah memang perang yang berkepanjangan ini sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri otomotif, atau ya mungkin karena pasar Timur Tengah itu bukan menjadi tujuan utama dari pasar otomotif Indonesia sehingga tidak terlalu signifikan ini Pak Kuku? Betul, kalau dari segi industri otomotifnya sendiri memang kita juga ekspor ke Timur Tengah ya, Oke. ke Saudi Arabia dan Afrika Utara. Namun dari jalur logistiknya kebanyakan kita sudah banyak mengandalkan dari yang di sekitar Asia. Walaupun kemudian ada beberapa jalur yang terganggu, tapi yang tadi di garis bawahi adalah masalah bahan bakar ya, masalah minyak yang terganggu. Mudah-mudahan kita harapannya adalah perangnya nggak berkepanjangan. Oke. Nah itu dia, diharapkan perang tidak berkepanjangan. Pak Yanes, dari kacamata Anda begitu, sejauh mana dampak perang ini yang tengah juga memanaskan harga minyak dunia begitu kan, dikhawatirkan ini ongkos logistik bertambah, kemudian nanti rupiah juga kemarin mengalami depresiasi begitu. Apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri otomotif kita begitu Pak Yanes? Jadi kalau kita lihat untuk jangka pendek sampai menengah sebetulnya ya, kita hitung dari range 1 semester aja. Kalau minyak ini bisa nembus $120, ini baru jadi problem serius sebenarnya bagi industri. Sebenarnya nggak hanya industri otomotif, semua industri, terutama kaitannya dengan komponen-komponen yang masih diimpor ya. Jadi mungkin Pak Ugo bisa detailkan nanti, kita masih ada sekitar mungkin 20 sampai 40% ya, yang TKD-nya udah bagus, itu masih ada komponen impor ya, terutama yang berhubungan dengan produk-produk berteknologi inti yang langsung dari prinsipal. Nah ini otomatis biaya logistiknya akan naik, dan ini akan jadi hal yang bisa pelan tapi pasti ini akan menaikkan harga kendaraan. Kemudian kita nggak lupa juga, walaupun memang cuma sekitar 25% ya minyak yang kita ambil itu dari Selat Hormuz gitu ya. Selebihnya kita dari Nigeria dan negara lain. Nah tapi ini juga kalau kita lihat
yang kita ambil dari Selat Hormuz ini adalah bahan-bahan kimia untuk polimer plastik yang untuk komponen mobil yang ada di Indonesia. Hmm. Artinya yang kita harapkan sebenarnya kalau bisa ini perang ini nggak berkepanjangan gitu Mas, karena ini problemnya jadi apa ya, bisa dibilang ada pukulan double nih, di samping biaya logistik naik, ini kan saya nggak tahu gimana ceritanya, mungkin ekonom yang bisa jelaskan ini. Oke. Konflik di sana ini kelihatannya ada impact-nya sama kenaikan US dollar terhadap rupiah, dan ini akan menaikkan komponen-komponen yang kita impor itu. Itu jadi tantangan kita sebetulnya. Jadi memang kita sangat berharap ini segera cepat selesai Oke. dan harga kembali normal. Baik Pak Yanes. Nah Pak Kuku tadi sudah disampaikan juga kalau memang tidak terlalu signifikan, tapi kan ada importasi suku cadang, bahan baku sendiri dari otomotif. Nah Anda sampaikan juga tidak terlalu besar dari wilayah Timur Tengah, mengandalkan wilayah Asia. Nah kalau misalnya harga logistiknya mengalami lonjakan, ini juga nanti akan memberikan tekanan juga atau bagaimana? Pasti, yang terpengaruh pastinya adalah biaya logistiknya. Pasti akan merembet kemana-mana. Oke. Kemudian dari sumber yang membuat komponen-komponen yang tadi dikatakan Pak Yanes masih harus diimpor, pasti juga akan mengalami kenaikan. Nah ini yang harus diantisipasi. Karena kenaikan itu, makanya tadi kita harapkan nggak berkelanjutan dan tidak terlalu lama. Karena antisipasi kita punya ada semacam buffer zone ya, kita masih bisa tolerir. Karena tidak otomatis, bukan seperti emas yang kemudian ada sangat volatil ya. Kita ada jeda waktunya. Tapi kalau itu juga berkepanjangan pasti akan berdampak terhadap biaya produksi. Dan itu yang tidak kita inginkan. Kan tidak mungkin itu diabsorb semua oleh produsen. Ujung-ujungnya pasti akan dilemparkan ke konsumen lagi. Nah itu yang dikhawatirkan Pak Yanes tadi, ada kenaikan harga di sana begitu ya potensinya. Nah seperti apa sih buffer zone-nya, kemudian batasannya sampai berapa lama, seberapa kuat industri otomotif bisa menahan, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Kuku, Pak Yanes. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data begitu ya terkait dengan kinerja industri otomotif di tanah air. Ini dia data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Data per Januari 2026 untuk produksi sendiri sudah mencapai 100.757 unit kendaraan begitu yang diproduksi, wholesale-nya sekitar 66.447 unit, kemudian retail sales-nya di 66.936 unit. Meskipun nanti akan ada data terbaru begitu yang akan diupdate oleh Pak Kuku Kumara begitu dari Gaikindo untuk data di bulan Februari. Selanjutnya kinerja ekspor mobil CBU, ini juga data per Januari, ekspor CBU mencapai sekitar 40 ribuan unit, kemudian ekspor completely knockdown CKD itu sekitar 6.036 unit, ada juga ekspor suku cadang ada 12,4 juta unit, itu yang dilakukan oleh industri otomotif dan nasional kita. Ya itu dia beberapa data, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Kumara dan juga Bapak Yanes Martinus Pasaribu. Ya itu dia Pak Kuku. Kalau memang kinerja industri otomotif di tahun 2026 ini tadi sudah ada 100 ribuan unit begitu di bulan Januari, sebenarnya trennya juga oke nih. Nah Februari ini ada update terbaru tidak? Berapa sih Pak? Ada kenaikan atau tidak sih sebenarnya? Jadi menarik kalau tadi di bulan Januari kan satu bulannya 66.000. Ini udah naik kurang lebih 16% menjadi 81.000. Sehingga total itu udah di atas 100.000 dijual di bulan sampai Januari sampai Februari ya. Dan produksinya pun juga mengalami peningkatan. Ini suatu hal yang positif, apalagi menjelang hari Lebaran. Biasanya juga banyak masyarakat yang berminat untuk membeli kendaraan. Dan yang menarik lagi adalah seluruh jenis kendaraan itu mengalami peningkatan. Mulai dari konvensional itu juga mengalami peningkatan, LCGC meningkat, kemudian hybrid juga mengalami peningkatan, plug-in hybrid juga mulai banyak diminati. Demikian juga dengan electric vehicles juga semuanya mengalami peningkatan. Wow, jadi cukup menyeluruh. Iya menarik, berarti daya beli masyarakat semakin membaik atau tidak. Tapi saya sempat tanyakan kaitannya dengan buffer zone, ini menarik ya. Di tengah produktivitas yang semakin oke begitu ya di tahun 2026 ini daya beli sudah mulai membaik begitu. Tapi bagaimana dengan eskalasi di global tadi, kemudian dikatakan ini bisa berdampak terkait dengan tadi ada aktivitas ekspor juga, kemudian importasi terkait dengan bahan bakunya sendiri. Nah ini bagaimana buffer zone ini seberapa lama dan seberapa kuat bisa ditahan sama industri otomotif? Jadi kalau dari pengalaman kita akan lihat, kita akan pelajari seberapa lama kita bisa bertahan untuk kondisi yang seperti ini. Karena tidak seperti barang-barang komoditas yang lainnya ya. Ini
nggak serta-merta ada kenaikan kemudian dilemparkan ke konsumen. Ini akan berdampak negatif malahan. Oke. Begitu ada kenaikan dilanjutkan ke konsumen, ini juga akan pembeli akan turun. Betul. Jadi memang kita punya beberapa pengalaman ya, misalnya pada waktu terjadi banjir di Thailand, di mana ada kelangkaan komponen, kemudian pernah juga terjadi adanya dulu krisis ekonomi, itu juga kenaikan itu harus dipertimbangkan, dan kita bisa bertahan, bisa melalui proses itu. Kurang lebih hal ini sama terulang lagi, hanya sekarang masalahnya timbulnya perang ya. Itu sekitar berapa lama? 2-3 bulan atau? Kisarannya di 2-3 bulanan itulah. Itu dia ya. Nah Pak Yanes, dengan tadi buffer zone 2-3 bulan, sementara kan kita tidak tahu perang sampai kapan. Kemudian Anda melihat seberapa kuat akhirnya resiliensi dari industri otomotif kita untuk tetap bertahan. Karena keputusan misalnya menaikkan harga jual kepada konsumen ini kan juga sensitif sekali. Belum lagi tekanan harga minyak dunia yang semakin tinggi. Ada kekhawatiran harga BBM naik meskipun pemerintah menyatakan masih coba ditahan begitu. Silakan Pak Yanes. Baik, jadi kalau kita lihat agak geser ke makroekonomi sedikit ya Mas ya. Oke. Jadi kita punya daya tahan ini untuk menahan pemerintah cadangan minyaknya ini di 20-25 hari. Oke. Kemudian kita tinggal hitung sekarang sudah berapa hari, sudah hampir setengahnya. Dan kalau kita lihat ini tantangan juga sebetulnya, sebentar lagi expenditure masyarakat naik di Lebaran. Dan kalau kita lihat, kalau ini berkepanjangan, ini yang saya dikhawatirkan sebenarnya kalau angka ini naik lagi sebenarnya harga minyak. Ini kita takut ini jadi inflator yang sangat signifikan gitu, jadi harga-harga bisa naik. Nah, otomatis masyarakat akan lebih menahan uangnya untuk daily activities untuk rumah tangga mereka. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Dan kalau ini makin naik, dan mudah-mudahan US dollar ini nggak lebih naik lagi dari 17 ribuan sekarang ini. Kalau ini makin naik semuanya, ini akan sangat merepotkan sebetulnya, karena terus terang industri otomotif kita nggak bisa lepas dari ekosistem global supply chain yang ada sekarang ini. Dan ini sangat berpengaruh sama kurs dolar, dan walaupun nggak seluruh dunia dari Selat Hormuz minyaknya, tapi ini rupanya dijadikan standar patokan bagi semua minyak yang ada di dunia gitu ya. Nah ini jadi problem kalau ini jadi naik semua. Mudah-mudahan nggak naik lah ya. Kalau ini naik semua, daya beli masyarakat akan turun cukup signifikan. Dan apa yang disampaikan Pak Bubuh tadi, peningkatan dari sales yang makin bagus, kita khawatir ini bisa agak terganggu nantinya Mas. Dan di sini apa yang disampaikan Menperin di tahun kemarin ini memang harus segera di-push kelihatannya untuk meningkatkan terus TKDN agar nggak terlalu bergantung sama kurs dan sebagainya. Gitu. Menarik ini. Kalau bicara mengenai TKDN, kesiapan dari pelaku industri otomotif sendiri bagaimana Pak Kuku? Udah siap nggak sih kalau memang TKDN kita bisa tingkatkan lagi sehingga tadi yang Pak Yanes sampaikan ya tidak terlalu bergantung lah dengan pasar global begitu? Iya betul. Menarik dikatakan Pak Yanes mengenai TKDN ya. Ini sebuah proses yang panjang yang harus secara konsisten kita lakukan. Karena ini nggak bisa serta-merta bulan depan kita mau TKD-nya kita tingkatkan. Karena itu dalamnya ada banyak sekali perhitungan. Satu perhitungan, kedua juga realisasinya itu tidak semudah yang dibayangkan orang untuk menciptakan komponen-komponen yang begitu banyak, ada ribuan komponen tadi kan. Nah, salah satu yang menjadi ganjelan adalah banyak itu mau plastik mau baja itu komponen raw materialnya masih dari luar. Jadi kita hanya memproses di sininya. Jadi itu yang kemarin juga kita diskusi dengan anggota kita. Gimana mau mencapai 100% kalau raw materialnya itu masih dari luar. Nah itu yang menjadi isu tersendiri. Tadi Pak Yanes menyinggung mengenai plastik. Raw materialnya ada dari Timur Tengah itu misalnya kan. Nah itu kan harus menjadi isu tersendiri yang harus kita hadapi. Baik, tantangan untuk investasinya sendiri Pak Kuku, ada tidak sih kalau bicara mengenai investasi di raw material untuk industri otomotif kita begitu sejauh ini ya? Ya itu yang seharusnya mengenai TKDN itu yang kita bicarakan adalah pendalamannya sendiri ya. Jadi kalau kita sudah mau buat dan
posisinya kita menjanjikan, volume domestik kita cukup besar. Ya. Kenapa kita tidak melakukan betul-betul pendalaman yang harus dilakukan secara berkesinambungan, Ya, ya. tidak volatil. Sekarang lagi senengnya mau lokalkan, tahun depan berubah lagi. Karena industri otomotif ini jangka panjang, nggak bisa kita mengatakan bahwa oke, bulan depan kita mau tingkatkan, enggak. Seperti halnya seperti chips sekarang, nggak ada satupun kendaraan yang terbebas dari chips. Tapi semenjak dari pandemi sampai sekarang kita bicara kemandirian chips sendiri masih belum terrealisir dengan sempurna. Oke, itu dia. Berarti memang bagaimana bentuk kehadiran pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi ya proses investasi misalnya, kemudian membangun lagi industri komponen dasar ya industri otomotif di Indonesia. Kita akan lihat nanti kolaborasinya seperti apa di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Kuku dan juga Pak Yanes ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Kindo, kemudian juga ada Pak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Nah, Pak Yanes, kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuku pendalaman. Nah, pendalaman ini siapa yang harus menjadi dirijen? Kemudian siapa yang bisa mengharmonisasi kebijakan-kebijakan bahwa kita juga harus menyiapkan pondasi nih untuk industri dasar kita untuk menyuplai komponen-komponen otomotif misalnya begitu Pak Yanes. Nah ini kan kalau kita lihat nih ya, sejarahnya ini sepertinya selalu jadi beban Kemenperin ya. Padahal ini banyak kementerian yang terlibat. Oke. Banyak sekali. Jadi yang Pak Wu bilang tadi betul, sudah puluhan tahun belum juga gitu ya bisa mengembangkan betul-betul plat misalnya untuk bodi kendaraan gitu dari Krakatau Steel. Padahal ini kebutuhannya terus tahunan ini bisa dilihat ada angka rata-rata kan, jadi bisa kehitung sebenarnya volume plat dan sebagainya gitu. Nah ini yang sebenarnya diharapkan ada kebijakan yang konsisten yang menyiapkan terus bahkan dari tier 1 ya, dari tier 4 sampai tier 3 gitu ya. Oke. Ini tambah terus di Indonesia dan industri komponen yang udah ada ini, karena ini jadi kunci sebenarnya kalau kita lihat dari kebutuhan mengembangkan ekonomi ya, dengan melibatkan tenaga kerja yang makin banyak gitu. Nah ini yang justru harus banyak dapat sokongan sebenarnya industri parts di Indonesia. Jadi dengan berbagai kemudahan lah gitu ya, agar mereka bisa mengembangkan atau meningkatkan investasi di Indonesia, ini bisa lebih membuat ekosistem industri otomotif kita jadi lebih tangguh, resilient terhadap fluktuasi yang ada sekarang ini, Mas. Nah, kalau bicara mengenai pangsa pasar ekspor sendiri, bagaimana Pak Kuku begitu? Kalau memang tadi upaya-upaya untuk bisa meningkatkan, berarti harus ada kolaborasi lintas kementerian ya, tidak hanya satu kementerian perindustrian saja. Kalau Pak Yanis tadi menggaris bawahi yang harus bergerak begitu. Nah, bagaimana dari pelaku industrinya sendiri, Pak? Karena kan domestik masih tetap jadi andalan. Kemudian ekspor tadi sudah disampaikan datanya juga naik terus begitu. Nah, ini bagaimana dengan terganggunya pasar ekspor? Apakah kita akhirnya fokus ke dalam domestik saja atau bagaimana? Satu, memang domestik ini menjadi andalan. Jadi kita belum pulih seperti keadaan beberapa tahun yang lalu. Kita punya potensi lebih dari 1,2 juta. Oke, ya kan? Domestik tetap harus kita andalkan. Apa yang bisa dilakukan agar kemudian daya beli masyarakat kita mampu membeli kendaraan-kendaraan. Seperti sering kita bicarakan, 80% masyarakat beli kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Nah ini harus juga ditekankan. Kalau kita mau meningkatkan TKDN, inilah jenis-jenis kendaraan yang harus kita tumbuh kembangkan. Nah kemudian mengenai pasar ekspor sendiri, itu juga sudah kita mencari bersama-sama dengan pemerintah maupun dengan prinsipal untuk mencari pasar-pasar baru untuk tujuan ekspor. Sebagai catatan tahun 2025, ekspor kita all time high, 518.000 unit CPU-nya ya, mendekati domestik pasarnya. Nah ini yang harus terus kita tumbuh kembangkan. Kita juga berbicara dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Tadi Pak Yanis menyinggung banyak kementerian yang lain di luar perindustrian. Totalnya ada 17+1 yang terlibat dalam industri otomotif. Nah ini juga harus ada dirigennya yang bisa memimpin orkestrasi yang lebih baik. Karena potensinya ada di sana. Nah ini juga yang harus terus kita kerjakan. Ini PR kita. Nah itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai pasar ekspor sendiri, terbesar masih daerah mana Pak? Atau negara mana? Tujuan terbesar masih di kisaran ASEAN. Jadi nomor 1 itu tujuan utamanya adalah ke Filipina.
Oke. Nomor 2 itu adalah Vietnam. Oke. Nomor 3 menarik, Meksiko. Meksiko justru. Meksiko. Oke. Nah ini cuman memang juga ada PR yang cukup berat dengan Meksiko karena apa? Perdagangan Indonesia dengan Meksiko itu defisit. Oh, baik. Nah ini yang menjadi PR. Kita juga berupaya untuk mengekspor ke daerah sana, ke Amerika Latin dan Amerika Karibia ya. Oke. AMLATKAR. Ah, itu dia. Nah, dengan beberapa kondisi saat ini, berarti momentum apa yang perlu ditingkatkan lagi nih Pak Yanes untuk bisa menyokong lagi industri otomotif di dalam negeri? Kebijakan dari pemerintah mungkin apalagi yang perlu kita ramu kah atau justru kekhawatiran selanjutnya pasca lebarannya? Begitu Pak Yanes. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini kenapa perlu ada orkestrasi yang bagus gitu ya? Ya. Mungkin Pak Koko juga udah merasakan kemarin ya 105.000 unit itu Pak. Ya, harusnya itu nggak terjadi. Harusnya itu nggak terjadi dan kalau ini memang program penugasan pemerintah, terus terang kan harga kendaraan kita itu jadi mungkin tertinggi ya sekarang ini di ASEAN dan wilayah sekitar itu karena saya hitung sampai 43% lebih itu habis untuk komponen pungutan, iuran, pajak dan sebagainya Mas. Coba kalau angka itu dikurangi gitu dan kemudian sehingga sales naik, itu kalau dihitung multiplier efek ikutannya itu bisa bahkan lebih dari 3 kali daripada mengambil tax di awal. Oke. Jadi misalkan ini pembelian naik, ekosistemnya bergerak, ekonomi tumbuh, nah dari situ kegiatan ikutannya itu lebih banyak sebenarnya income-nya bagi negara. Dan kalau ini dijalankan, bukan nggak mungkin kita bisa nembus 1 juta lagi, ekonomi kita bisa lebih baik. Dan first things first memang yang betul yang Pak Gugu bilang harus diperkuat pasar dalam negeri dulu sebagai basis kita. Oke, tapi kan pasar dalam negeri masih terkendala dengan tadi. Nah, pasokan bahan baku juga nih dari global. Dengan adanya gangguan perang juga, tidak hanya sebenarnya kan Timur Tengah, ada beberapa negara lain juga yang masih berlanjut hingga saat ini nih Pak Yanes. Dan ongkos logistik sudah mulai beranjak naik. Kemarin juga sempat bincang-bincang dengan Alfi begitu, asosiasi logistik, bahkan sudah mulai ada beberapa perusahaan-perusahaan dari pelayaran yang membatalkan ini dari perjalanan mereka nih Pak Yanes. Silakan. Jadi sebenarnya bukan hanya karena kenaikan biaya transportasi karena logistik aja, sebenarnya insurans juga naik sekali Mas. Nah itu dia. Ya karena takut kapalnya juga kena apa-apa gitu kan. Betul. Dan dalam kondisi ekonomi yang makin menantang sekarang ini kan sebetulnya ya kalau kita lihat parts yang sudah ada di dalam negeri ini kan tidak terlalu terpengaruh sebenarnya kalau terjadi fluktuasi yang mudah-mudahan nggak terlalu lama lah berkepanjangan di luar negeri ini ya. Dan daya beli masyarakat kita kan tadi seperti yang disampaikan Pak Goko ada di 100 ke 300 ini itu masih besar gitu sebetulnya. Jadi sangat diharapkan sebenarnya dimungkinkan dikembangkan sebuah kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau untuk di daerah yang bisa dibilang kota-kota tier 3 ya, kota-kota kecil dan sebagainya yang benar-benar Indonesia gitu. Baik, itu dia. Dan jangan dengan dalih aksi korporasi yang short term kemudian mengambil impor yang malah merusak kesinambungan ekosistem yang sedang kita bangun kan untuk kemandirian industri dalam negeri. Oke, ini penting ini. Oke. Nah, Pak Kuku lantas bagaimana Anda melihat potensi pasca Lebaran, tantangan tersendiri apa saja yang mungkin sudah harus dimitigasi begitu? Jadi kembali konsistensi ya kebijakan supaya sifatnya jangka panjang. Jadi nggak ada kejutan-kejutan baru kayak kemarin yang tadi disinggung Pak Yanes, tiba-tiba ada kejutan. Padahal kita sedang berupaya untuk ini bisa menaikkan kembali. Kalau kita lihat Pak Yanes mungkin punya datanya lebih akurat. Ternyata itu dari pasar mobil bekas itu 2 kali lipat dari mobil baru. Padahal di situ kalau itu yang terjadi itu tidak menimbulkan snowball efeknya. Mata rantainya itu nggak ada karena tidak mendorong industri untuk tumbuh. Kalau kita lakukan untuk mobil baru itu juga baik. Sama satu lagi ada stigma. Kalau kita bicara mengenai insentif karena tadi juga pungutannya antara 40 sampai 50%. Kalau itu bisa dipangkas, disederhanakan, maka kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan yang terjangkau lebih besar lagi. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita bicara otomotif itu
industri untuk orang kaya, tidak. Tapi multiplier efeknya itu melibatkan banyak orang, Iya, sampai betul. ke IKM dan sebagainya. Dan itulah yang harus kita dorong. Kalau kemudian ekonomi ini tumbuh, kan yang merasakan banyak masyarakat yang ada di daerah-daerah industri tadi. Betul, betul, itu dia. Yaitu berarti memang kita tunggu lagi bagaimana sikap dan mungkin bentuk kehadiran pemerintah lagi ya, melalui kebijakan-kebijakan yang bisa menjaga lagi ya produktivitas, kemudian iklim usaha di dalam negeri, khususnya industri otomotif di tengah juga tantangan dari perang global yang masih terus berkecamuk. Kapasitas sampai kita dengan masih saat ini. punya. Kapasitas masih ada, harus dioptimalkan begitu ya Iya. Pak Kuku ya. Baik Pak Kuku, terima kasih banyak ini atas kehadirannya di ID Excellent. Pak Yanes juga terima kasih atas waktu yang disempatkan Kak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Kuku. Ya, makasih. Sampai ketemu lagi Pak Yanes. Sampai ketemu, terima kasih semuanya.